Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang. Selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruli Irawan. Saya pengampu bidang studi, proyek, kreatif, dan kewirausahaan. Di samping saya mengajar, saya juga mempunyai usaha penggemukan sapi yang berlokasi di Citerep, Lui Karet, Kabupaten Bogor, yang bernama Biloma Farm. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Saya akan beri judul materi kewirausahaan, membangun sikap kewirausahaan kreatif, inovatif, dan tangguh. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan nilai tambah. Seorang wirausaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak dan solusi bagi masyarakat luas. Definisi dalam kewirausahaan. Jadi definisi dalam kewirausahaan yang pertama, identifikasi peluang. Jadi contohnya melihat kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, inovasi. Contohnya membuat ide baru atau metode yang lebih efektif. Yang ketiga, pengambilan risiko. Contohnya siap menghadapi ketidakpastian dalam usaha. Yang keempat, manajemen. Contohnya dapat mengatur tenaga dan modal secara efisien. Yang kelima, penciptaan nilai. Contohnya produk atau jasa yang bermanfaat dan bernilai tambah. Risiko selanjutnya, risiko dan tantangan kewirausahaan. Yang pertama, risiko keuangan. Contohnya modalnya kurang, biaya tinggi, atau kesulitan pinjaman. Yang kedua, risiko operasional. Contohnya ada kesalahan produksi atau masalah pasokan. Yang ketiga, risiko pasar. Contohnya selera konsumen berubah atau produk tidak laku. Yang keempat, risiko persaingan. Contohnya persaingan baru dengan harga yang lebih rendah tentunya, dan promosi tidak lebih baik. Yang kelima, risiko hukum. Contohnya tidak patuhnya aturan atau sengketa hukum. Yang keenam, risiko teknologi. Contohnya gagal beradaptasi dengan teknologi baru. Yang ketujuh, risiko reputasi. Pelayanan buruk atau produk cacat akan menjadi merusak citra. Yang kedelapan, risiko bencana alam, contohnya gangguan akibat gempa, banjir, atau kebakaran. Oke, untuk cara mengatasi risiko, yang pertama tentunya identifikasi risiko. Contohnya kita dapat menganalisis semua potensi bahaya internal dan eksternal. Yang kedua, rencana bisnis yang matang, panduan yang jelas untuk strategi usaha. Yang ketiga, diversifikasikan produk. Jadi jangan hanya mengandalkan satu jenis produk. Yang keempat, asuransi usaha. Jadi dapat melindungi dari kerugian yang tidak terduga. Yang kelima, manajemen risiko. Contohnya proses terus-menerus untuk mengelola risiko. Untuk perilaku wirausaha yang sukses, diantaranya yang pertama, keberanian mengambil risiko. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kemandirian dalam mengambil keputusan. Yang keempat, berorientasi pada hasil. Yang kelima, kepemimpinan dan kemampuan adaptasi. Yang keenam, ketekunan dan pantang menyerah. Yang ketujuh, percaya diri. Yang kedelapan, komunikasi dan negosiasi. Yang kesembilan, manajemen waktu yang efektif. Oke, dari strategi usaha, dalam usaha kita mempunyai 3 poin yang harus ada di diri kita. Yang pertama, mindset. Mindset kita bagaimana cara berpikir melihat peluang pasar.
dari cara berpikir. Yang kedua, skill set dalam berkomunikasi, networking, negosiasi, presentasi. Yang ketiga, tool set sebagai alat bantu peraga, cara visual, promosi untuk menjual produk. Jadi kesimpulannya, teman-teman SMK dimanapun berada, dengan menanamkan semangat kewirausahaan sejak dini, kita tidak hanya menciptakan. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kata-kata motivasi sebelum penutup. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagal itu lebih awal, agar sukses datang lebih cepat. Terima kasih dari saya. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.